Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Humairot sebagai moderator. Nama saya Nabila Askia sebagai narasumber. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perilaku produksi dalam Islam. Tanpa banyak berlama-lama, langsung saja kita persilakan narasumber kita untuk berbicara. Nah, di sini yang menjadi pokok pembahasan utamanya yaitu sejarah ekonominya, teori-teorinya, rujukan bukunya, statement dari ulama atau tokoh ekonomi, dan contoh praktiknya. Nah, ngomong-ngomong tentang perilaku produksi dalam Islam nih, bagaimana sih sejarahnya dalam sejarah ekonomi? Nah, sejarah produksi dalam Islam itu, dalam sejarah ekonomi adalah produksi itu merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada akhirnya mengerucut pada manusia dan eksistensinya, yaitu mengutamakan harkat dan kemuliaan manusia. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb dari alam semesta. Dan ikrar akan keyakinan ini ada dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13 yang bunyinya, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tetap terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu kaum yang berfikir. Nah, Rob yang seringkali diterjemahkan Tuhan dalam bahasa Indonesia ini memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain itu pemeliharaan atau al-murabbi, penolong, an-nasir, pemilik, al-malik, yang memperbaiki, al-muslih, tuan, al-sayyid, dan wali atau al-wali. Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri di atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendalian alam raya yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapannya. Nah, dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, akan tetapi lebih penting untuk mencapai memaksimalisasi keuntungan akhirat. Nah, bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Tujuan motivasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosialnya. Nah, ini tercermin dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 7 yang bunyinya itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh darinya pahala yang besar. Nah, kita itu harus melakukan hal ini karena memang dalam sebagian harta kita melekat kepada hak orang miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta. Agar apa? Agar mampu mengembang fungsi sosial seoptimal mungkin. Nah, pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik.
Sebagian modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia. Untuk dialah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat Islam. Nah, hal ini itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 22, yang bunyinya gimana? Bunyinya yaitu, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya gitu. Kalau tentang teori perilaku produksi dalam Islam, bagaimana tuh? Nah, dalam perilaku produsen dalam Islam itu ada teori tujuan dan motivasi perilaku produksi dalam Islam. Seperti yang telah saya jelaskan tadi kan, bahwa tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah bagi konsumen. Nah, secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua itu menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Nah, yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri kan. Nah, jika tujuan produksi itu adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu saja juga mencari maslahah, di mana hal ini itu juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang kan, sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Maslahah bagi produsen terdiri dari dua komponen nih, yaitu keuntungan dan berkah atau ridho Allah. Tujuannya juga untuk mencari keuntungan dunia dan juga keuntungan di akhirat, sehingga produsen muslim memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam berproduksi sesuai tuntunan syariah. Upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami gitu. Sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi, nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai yang utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilafah, adil, dan takaful. Nah, secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi itu meliputi 12 poin. Yang pertama itu, poin yang pertama berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Nah, yang kedua, menepati janji dan kontrak. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh kepada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi dan produktivitas. Nah, yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Nah, yang kedelapan, adil dan dalam bertransaksi. Yang kesembilan, mengikuti syarat dan rukun sah akad dan transaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Yang selanjutnya, yang ke-11 itu pembayaran upah tepat waktu dan layak. Nah, yang terakhir, yang ke-12 itu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, penerapan nilai-nilai tersebut dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan keberkahan. Dan kombinasi keuntungan dan keberkahan yang diperoleh oleh produsen itu merupakan satu maslahah yang akan memberikan kontribusi bagi tercapainya falah gitu.
Dengan cara inilah, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia akan tapi juga di akhirat. Semangat produksi untuk menghasilkan maslahah perlu dituntun dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam. Nah, ini ada 3 nilai dan prinsip pokok dalam produksi. Yang pertama yaitu amanah untuk mewujudkan maslahah, yang kedua profesionalisme, dan yang ketiga pembelajaran sepanjang waktu untuk efisien. Nah, kemudian, manusia sebagai faktor produksi dalam pandangan Islam harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum, yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi yang keduanya saling melengkapi. Nah, dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi tersebut gitu. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Nah, yang kedua itu, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi gitu. Nah, ini ada menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi nih. Islam itu sebelumnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan muslim asal Mesir gitu. Beliau mengatakan Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lanjut lagi ya yang ke teori tadi, yang arahan prinsip-prinsip produksi yang ketiga itu tentang teknik produksi itu diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, gitu dalilnya. Nah, yang keempat itu dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat gitu. Nah, adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain ini ada 5 poin. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahap produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Nah, yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Nah, yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Nah, poin yang terakhir nih, itu yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Nah, dalam buku terjemahannya itu yang buku terjemahannya Muhammad Abdul Manan itu udah dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek Ekonomi Islam itu beliau mengatakan, menurut beliau, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Jadi ini relevan banget sama penjelasan saya yang tadi begitu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana contoh praktik perilaku produksi dalam Islam? Perilaku produksi kan segala aktivitas dan proses yang dilalui oleh seseorang dalam pemilihan, pencarian, pembelian, pengevaluasian, dan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya guna usaha produksinya begitu. Nah, begitu kira-kira penjelasan tentang perilaku produksi dalam Islam dari narasumber kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.